Nah kalau Nabi itu beliau biasanya Pak, kalau sholat, ya, apakah beliau menjadi imam atau apakah beliau sholat sendiri, ya, biasanya beliau menancapkan tombaknya di depan beliau atau menancapkan anak panah sebagai sutrohnya itu. Ya, ini hadis ini mutafakun alaih juga. Mutafakun alaih artinya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menancapkan tombak sebagai pembatas, ya, jika beliau melaksanakan sholat. Ya, khususnya adalah ketika beliau sholat di tanah yang lapang, ya. Kalau di masjid kan biasanya ada tiang, ada tembok dan sebagainya. Jadi hadis ini mengatakan bahwa An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal Id amara bil harbati fatudu'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nas wa ra'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Jadi sutroh itu artinya secara bahasa artinya penghalang. Ya, jadi apapun yang menghalangi itu namanya sutroh. Nah, dalam istilah fikih, sutroh itu maknanya adalah apapun ya benda-benda yang timbul yang ada di depan orang yang sedang melakukan sholat, orang yang tengah melakukan sholat. Ya, untuk apa? Untuk mencegah orang yang melintas di depannya, ya, untuk mencegah orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Ya, jadi ini sunnah Rasulullah. Ya, hukumnya tidak sampai kepada wajib. Ya, tetapi sunnahnya yang namanya sunnah kan lebih baik dilakukan. Ini hadisnya mutafakun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Nabi mengatakan idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrati. Ya, wal yadnu minha wala yad'ahadan yamurru baina yadayhi. Jadi jika atau ketika seseorang di antara kalian melaksanakan sholat, fal yusalli ila sutroti, maka sholatlah dia di hadapan sutroh. Maka sholatlah dia di hadapan ya penghalang tadi. Sutroh ini adalah sesuatu yang bisa bermacam-macam, Pak. Tidak harus barang seperti itu. Jadi bisa tembok, ya, bisa tiang, bisa tas misalnya, atau kalau kita bawa jaket, kita sholat di satu masjid, jaket kita ditaruh di depan kita, ya, atau manusia juga, ya, orang yang sedang melaksanakan sholat di depan kita, itu sutroh juga, artinya sesuatu, pokoknya sesuatu yang agak timbul ya di atas permukaan tanah itu, ya. Jadi karena Nabi mengatakan wala yada'ahadan yamurru baina yadayhi, dan jangan biarkan seseorang melintas atau melewati di depannya, di depan orang yang sedang sholat maksudnya. Jadi artinya melewati itu artinya melewati batas sutrohnya itu, Pak. Paham maksudnya ya? Jadi jangan kita melewati seseorang ya di dalam batas sutroh itu. Ya, tapi kalau melewati batas sutroh tidak ada masalah. Ya. Jadi sekali lagi ini hukumnya itu sebagian ulama bahkan mewajibkan ini, Pak. Ya, tetapi jumhur, mayoritas ulama menghukumi sunnah dan khusus bagi imam dan orang-orang yang melakukan salat munfarid. Ya, kalau makmum tidak perlu sutroh karena depannya kan sudah ada jamaah yang lain atau di depannya ada imam. Ya, tetapi bagi imam dan bagi orang-orang yang salat munfarid atau salat sendiri disunnahkan dia memberikan sutroh atau penghalang yang ada di depannya. Untuk apa? Ya tadi saya katakan, agar tidak ada orang yang melintas di depan orang yang sholat, karena dosanya besar sekali itu, Pak. Ya, dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat itu besar sekali. Ya, jadi dalam satu hadis dikatakan, lau ya'lamul maru baina yadal musalli maza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min an yamura baina yadayhi. Ini hadisnya juga muttafaqun alaih. Hadisnya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seandainya seseorang itu tahu ya hukuman atau tahu dosanya melintasi atau melewati di depan orang-orang yang sedang melakukan salat, maka
orang itu pasti dia akan menunggu, ya, dia akan menunggu orang yang sholat itu arba'ina, 40, ya, khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, dan itu lebih baik bagi dirinya dibanding dia melewati orang yang sedang sholat tadi. Paham kira-kira maksudnya Pak ya? Jadi dia akan menunggu arba'ina. Arba'ina di sini artinya 40. Cuman dalam hadis ini tidak disebutkan 40 apa. Ya, jadi lebih baik dia nunggu 40. Apakah itu 40 hari, apa 40 jam, atau 40 tahun, tidak dijelaskan di sini. Tapi Nabi mengatakan, maka kalau dia tahu dosanya orang yang melintasi atau melewati orang di depan orang yang sedang sholat, maka lebih baik bagi dia menunggu 40. Gitu. Ya, hanya saja sekali lagi dalam hadis ini tidak dikatakan 40-nya itu 40 apa, 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan dan seterusnya. Ya, maka kemudian sebagian ulama mengharamkan, dan ini yang jumhur Pak ya, mayoritas ulama mengharamkan kita melintas orang-orang yang tengah melakukan sholat. Nah, batasnya itu tadi, ya, di depan kira-kira kalau ada sutrohnya kan enak. Nah, kalau orang itu tidak, ketika sholat dia tidak menggunakan sutroh, ya kira-kira seukuran sajadah lah, gitu ya. Makanya kalau ada kadang-kadang kita sholat ini setelah sholat wajib selesai, ya, kemudian kita sedang sholat, ada orang yang mau melintas di depan kita. Kadang-kadang terjadi itu Pak, sering ya. Kadang-kadang saya pernah ya, itu sebaiknya ditahan gini Pak, ditahan. Ya, jadi jangan sampai dia melewati kita, karena kalau dia melewati batas kita sholat, ya, artinya kira-kira batas ukuran sajadah lah ya, atau kalau ada sutrohnya lebih baik, itu dosanya luar biasa itu, ya, ditahan. Jadi bukan berarti kita, kadang orang agak tersinggung ya, ditahan gini dikira kita gaya banget, ya, tapi ini untuk supaya dia tidak berdosa, ya, jangan boleh dia lewat di depan kita. Ya, jadi, nah, cuman di sini kita harus lihat dari dua sisi, Pak. Ya, yang pertama, memang betul bahwa orang yang melewati atau melintasi orang yang sedang sholat, ya, di depan orang yang sholat, itu dosanya besar. Tapi di sisi lain, orang yang sholat ini juga harus ngerti dia. Artinya apa? Dia harus mencari tempat sholat sunnah itu ya, atau katakan atau sholat wajib dan sebagainya. Ya, dia harus mencari tempat sholat di mana tempat itu tidak biasa dilewati orang, paham ya? Karena kadang di sini ada orang sholat di depan pintu, kita gimana? Kita harus lewat, ya kan? Nah, ini bisa berdosa, yang sholat itu bisa dosa dia. Ya, jadi yang salah, yang dosa bukan hanya yang melewati, ya, tetapi orang yang sholat sendiri bisa dosa dia. Sementara tempat lain banyak, ya, ada di depan tiang, bisa di depan sini nggak apa-apa, atau sekarang sudah ada sutroh, gitu ya. Kita cari tempat yang orang tidak biasa lewat di situ. Ya, jadi yang berdosa orang yang sholat itu bisa dosa juga kalau dia tidak memberi peluang orang lain ya untuk bisa lewat hanya karena dia sedang melakukan sholat di situ. Ya, paham ya kira-kira Pak ya? Jadi ini tentang sutroh tadi. Ya, nah kalau Nabi itu beliau biasanya Pak kalau sholat, ya, apakah beliau menjadi imam atau apakah beliau sholat sendiri, ya, biasanya beliau menancapkan tombaknya di depan beliau atau menancapkan anak panah sebagai sutrohnya itu, ya. Ini hadis ini mutafakun alaih juga, mutafakun alaih artinya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menancapkan tombak sebagai pembatas, ya, jika beliau melaksanakan sholat. Ya, khususnya adalah ketika beliau sholat di tanah yang lapang, ya. Kalau di masjid kan biasanya ada tiang, ada tembok dan sebagainya. Jadi hadis ini mengatakan bahwa An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal Id amara bil harbati fatudu'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nas wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, idza kharaja yaumal Id, ya, jika beliau keluar, maksudnya melakukan sholat pada hari raya, ya, kana idza kharaja yaumal Id amara bil harbati fatudu'u baina yadayhi, lalu kemudian beliau memerintahkan sahabatnya untuk menancapkan tombak di depannya, ya,
sebagai pembatas tempat sholat. Fayusalli ilaiha wan nas, ya, lalu kemudian orang-orang sholat di belakang beliau, wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safar, dan itu juga yang beliau lakukan ketika beliau melaksanakan sholat dalam perjalanan. Ya, jadi hadisnya sahih, ya, bahwa Nabi itu memang seringkali menggunakan sutrah di dalam sholat beliau. Ya, tapi sekali lagi hukumnya tidak sampai kepada wajib, dan tapi apa salahnya kalau kita melaksanakan hal yang sunnah, gitu kan? Ya, beritiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini memang ada di dalam bab khusus kitab-kitab fikih yang terkait dengan sutroh tadi. Ya, jadi sebagai pencegah agar orang-orang tidak lewat di depan kita ketika kita melakukan sholat tadi. Ya, jadi bendanya apapun boleh, ya, apapun boleh di depan kita. Ya, khususnya adalah benda-benda yang muncul, ya, artinya yang timbul di atas tanah, ya, di atas permukaan tanah. Ya, bisa tas kita misalnya kalau kita lagi dalam perjalanan, bisa jaket, bisa tembok, bisa tiang, ya, atau kalau ada orang sholat kita sholat di belakangnya aja, tidak ada masalah itu, ya. Cuman kalau orang di depan sholat kita udah selesai, ya lebih baik di depan benda mati lah. Ya. Sekali lagi bahwa sutro itu tidak wajib, ya, tapi hukumnya sunnah, dan sebagian mewajibkan, tapi sebagian lain dan yang jumhur atau yang mayoritas itu adalah menghukumi sunnah. Tapi kalau saya lebih senang ada sutrohnya gitu, ya, lebih afdol, dan itu lebih jauh lebih sahih hadisnya, Pak. Ya, disahihkan oleh Bukhari Muslim. Meskipun sekali lagi tidak sampai berdosa kalau orang tidak menggunakan sutroh. Ya, maka kalau kita mau lewat di depan orang yang tidak menggunakan sutroh tadi, ya kira-kira kita batasi sampai ukuran sajadah lah, sampai ukuran sajadah. Ya, kalau dia lebih dari ukuran sajadah kita, ya, lebih dari ukuran ketika kita sujud, ya biarkan saja dia lewat. Ya, tapi kalau kira-kira dia lewatnya kurang dari sajadah kita atau kurang dari ketika kita melaksanakan sujud, nah kita cegah dia. Gitu. Yang pertama, kalau anak itu belum balik, memang dia tidak terkena taklif, ya, tidak terkena beban syariat, tapi harus diberikan pemahaman, dan sebagai orang tua harusnya orang tua memberitahu, jangan lewat di depan orang yang lagi sholat, ya nak, gitu. Harus diberitahu supaya semakin tahu dia dari hari ke hari. Ya, anaknya harus diberitahu, meskipun dia belum terkena taklif syariat, dia belum terkena beban syariat. Kalau belum akil balik, kan dia belum dosa, ya. Karena akalnya belum sempurna, ya, tetapi harus diberikan pemahaman sejak dini memang, supaya dia menghormati orang yang sholat, memberikan pemahaman dari hari ke hari supaya dia semakin tahu adab-adab di masjid, ya.